Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kita akan sedikit membahas materi tentang logika berpikir ilmiah, tema, putusan, dan kalimat. Di sini kita akan membahas, saya akan menjelaskan tentang putusan, mengatakan sesuatu tentang sesuatu, dan penggolongan putusan-putusan menurut luas. Nah, mudah-mudahan waktunya sesuai ya. Jadi kita berbicara tentang unsur fundamental dari logika berpikir ilmiah, dan kita masuk pada penalaran, yaitu pengertian sebagai kegiatan mental, kemudian tem atau istilah sebagai ekspresi verbal, dan kita akan berusaha menyelidiki unsur kedua dari penalaran, yaitu putusan. Putusan ini tentu sebagai kegiatan mental yang diekspresikan secara verbal dalam bentuk proposisi atau pernyataan. Nah, baik. Selanjutnya, ada 3 poin utama di sini, bahwa dalam akal budi, terutama dalam rangka menalar begitu, suatu pengertian itu selalu harus dirangkaikan dengan pengertian yang lain. Sedemikian rupa sehingga pengertian yang satu mengakui atau mengingkari tentang pengertian yang lain. Itu pertama. Kemudian kita ketahui putusan itu adalah perbuatan manusia yang di dalamnya mengakui atau mengingkari. Apa yang diingkari tentu sesuatu tentang sesuatu yang lain. Itu berlangsung dalam akal budi. Kemudian kalau bicara perbuatan manusia dikatakan bahwa putusan adalah perbuatan akal, tapi kemudian bekerja dengan akal budi adalah itu pekerjaan manusia, dalam arti manusia bekerja dengan akal budinya. Nah, di situ ada contoh ketika kuliah ini berlangsung, misalnya ada yang berpikir bahwa logika adalah ilmu yang sulit. Itu adalah bentuk dari rangkaian pengertian berupa pengakuan. Atau misal ada yang bilang logika bukan pelajaran yang sulit, itu kan pengingkaran atau negasi. Nah, begitu keterangannya. Selanjutnya nanti ya, kalau untuk yang mau bertanya lanjutan, misal ada yang belum dipahami dengan saksama, itu bisa langsung masuk atau di grup WAG kan sudah disediakan, silahkan berkomentar di situ, baik voice note ataupun teks. Nah, sekarang kita proposisi. Nah, di proposisi ini, kalau kemudian ia menyatakan apa yang dipikirkan kepada teman misalnya yang ada di samping misal, maka ia tidak hanya membuat suatu putusan, tetapi ia sudah mengungkapkan putusan tersebut dalam bentuk proposisi kalau disampaikan begitu. Seperti itu pengertian dari proposisi. Jadi begitu itu diekspresikan. Nah, begitu itu diekspresikan berarti itu adalah bentuk proposisi. Materi selanjutnya unsur-unsur proposisi. Di sini ada tem subjek, ada tem predikat, istilah subjek, istilah predikat, dan kopula atau penghubung. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk tem subjek dulu. Nah, di sini tem subjek dalam sebuah proposisi itu disebut sebagai subjek logis. Jadi pasti ada perbedaan antara subjek logis dengan subjek dalam sebuah kalimat. Ini adalah materi logika berpikir ilmiah ya. Jadi tentang subjek logis itu harus ada penegasan atau pengingkaran, diakui atau diingkari. Nah, contoh, misal kalimat semua manusia fana. Jadi subjek gramatikalnya ini adalah semua manusia. Subjek logisnya manusia. Kenapa? Karena ini tentang manusia yang ditegaskan dalam sifat fana atau sebagai sifat yang memiliki sifat fana. Contoh yang lain, tidak ada bunga yang abadi, ya kan? Nah, subjek gramatikalnya
tidak ada bunga. Subjek logisnya bunga itu sendiri. Kenapa? Karena ini tentang bunga yang ditegaskan ia mengingkari sifat abadi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sederhana. Ada banyak contoh yang lain bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari, bisa barang, bisa manusia sebagai subjek, atau bisa benda yang lain. Selanjutnya, nah untuk poin B ini tentang tem predikat, ini di dalam logika berpikir ilmiah disebut sebagai predikat logis. Ini adalah isi pengakuan atau pengingkaran. Jadi dalam sebuah proposisi, semua apa yang ditegaskan atau diingkari tentang subjek itulah yang disebut dengan predikat logis. Nah, kita lihat subjek logis ini adalah hal yang dibicarakan. Jadi kita bisa bilang bahwa sifat atau keadaan yang diletakkan pada hal itu, itulah yang disebut dengan predikat logis. Jadi predikat logis bukan sekedar kata kerja sebenarnya, atau bagian dari kalimat, tapi isi pernyataan yang memberikan makna pada proposisi atau pernyataan. Kira-kira seperti itu. Saya ulangi, predikat logis bukan sekedar kata kerja atau kalimat, tapi pernyataan yang memberi makna pada proposisi atau pernyataan. Contoh, proposisinya atau pernyataannya seperti ini. Semua manusia fana. Subjek logisnya kan jelas manusia. Nah, untuk predikat logis sendiri itu adalah kata fana. Apa itu fana? Sifat yang ditegaskan kepada manusia. Contoh yang lain, kita ambil contoh yang sama dengan tadi. Subjek logis. Tidak ada bunga yang abadi. Subjek logisnya kan bunga tuh tadi. Predikat logis abadi, sifat yang diingkari pada bunga karena dinyatakan tidak ada. Nah, sampai di situ mudah-mudahan mengerti lah ya. Nanti kalau misalnya terdapat hal yang kurang bisa dipahami atau butuh penjelasan lanjutan, boleh disampaikan melalui grup WAG. Selanjutnya, poin C. Penghubung. Tadi istilahnya adalah kopula. Di dalam logika berpikir ilmiah, materi ini jelas adalah makna penghubung. Ini adalah unsur dalam proposisi atau pernyataan yang menghubungkan antara tem subjek atau istilah subjek dan tem predikat atau istilah predikat. Nah, kopula ini sekaligus punya atau memberi bentuk pada hubungan tersebut, apakah berupa pengakuan, afirmasi, atau pengingkaran atau negasi. Jadi kalau bahasa sederhananya kopula itu ini menunjukkan apakah sesuatu itu benar adanya atau tidak benar tentang subjek. Jadi kira-kira seperti itu poinnya. Jadi fungsi kopula itu kira-kira kita bisa bagi dalam 3 bagian: menghubungkan subjek dan predikat, kemudian ia menyatakan subjek itu sungguh-sungguh ada atau eksis begitu, dan kemudian kopula ini menyatakan di mana subjek berada. Contoh, kalau misalnya kita mengakui proposisi pernyataan afirmatif gitu. Kita pakai contoh yang tadi lagi. Semua manusia adalah fana. Jadi subjek logisnya manusia, predikat logisnya fana, kemudian penghubungnya adalah. Nah, ini menegaskan sifat fana pada manusia. Kata adalah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang negatif, proposisinya yang mengingkari atau negasi. Nah, kita lihat pakai contoh yang sama aja biar cepat. Tidak ada bunga yang abadi. Subjek logisnya bunga, predikat logisnya abadi, kopulanya tidak ada yang, kira-kira seperti itu. Jadi ini mengingkari sifat abadi pada bunga. Nah, itu contoh-contoh sederhana yang sudah kita masukkan di dalam 3 kategori tadi, dan kita menggunakan contoh yang sama, dan ada banyak contoh yang lain. Selama itu dipahami sebagai bagian daripada
subjek logis, predikat logis, atau kopula itu akan sangat mudah untuk membentuk pernyataan atau proposisi dalam bentuk kalimat. Oke, selanjutnya ini contoh yang lain. Kenapa ini seperti ini? Ya, tentu jawabannya adalah karena ini tidak punya subjek logis. Ini hanya berita informasi saja, informatif atau kalimat berita begitu. Kalau ditambahin subjek logis, maka itu akan lengkap sebagai contoh dari subjek logis, predikat logis, dan kopula. Kemudian unsur-unsur putusan di sini ada 3 keterangan bahwa ya keterangan pertama itu ingin menjelaskan bahwa tidak setiap hubungan pengertian itu merupakan suatu putusan. Misalnya dosen yang sebelum bulan Maret belum lulus tesnya bukanlah putusan karena tidak ada predikat yang diakui atau dipungkiri tentang sesuatu objek begitu. Jadi seperti itu, unsur-unsur putusan ada subjek, ada predikat, dan hubungan kopula itu tadi. Jadi subjeknya diakui atau diingkari, predikatnya apa yang diakui atau disangkal tentang subjek, dan kopulanya hubungan antara subjek dan predikat. Ini pernyataan, penyatuan, atau pemisahan. Jadi afirmasi atau negasi tidak ada putusan, meskipun dalam bahasa Indonesia tidak selalu diungkapkan dengan kata tersendiri atau bagian tunggal gitu. Nah, seperti itu keterangan mengenai unsur-unsur putusan masuk di penggolongan putusan. Barangkali materi sampai di slide ini. Kita kebetulan di sini ketemu dengan putusan kategoris, yakni putusan yang di dalamnya predikat diakui atau diingkari tentang subjek, dan ini tidak ada syaratnya atau tidak tidak dibawa tanpa syarat. Intinya seperti itu. Ini bisa diperinci bahwa secara mutlak ketika ditambah atau ada keterangan modalitas, misal kata pasti, mungkin, mustahil, dan seterusnya, itulah yang disebut dengan putusan kategoris. Jadi tidak ada tambahan-tambahan lain ya. Jadi mutlak ini maksudnya hanya menyatakan afirmasi atau negasi secara langsung. Maksudnya ada modalitas itu ditambah kata-kata keterangan kayak tadi, ada pasti, ada mungkin, ada mustahil, dan seterusnya, yang bisa menunjukkan, kata ini bisa menunjukkan derajat kepastian hubungan antara subjek sama predikat. Jadi kalau kita bikin contoh tentang putusan kategori yang afirmatif begitu, yang mutlak, yang mengakui, kita pakai contoh yang tadi aja lagi. Semua manusia adalah fana, subjeknya manusia, predikatnya fana, hubungannya ditegaskan secara mutlak tanpa syarat. Seperti itu. Jadi ini menyangkut hubungan yang tidak ada syarat, tidak namanya tidak ada syarat berarti tidak harus bergantung satu dengan yang lain. Kemudian kalau yang negatif, misal kita ambil kalimat tidak ada segitiga yang bersisi 4. Subjeknya segitiga, predikatnya bersisi 4, hubungannya diingkari secara mutlak. Nah, itu kira-kira contohnya. Rasanya ini mestinya mudah ya untuk dipahami. Karena ini hanya bentuk contoh dalam proposisi atau bentuk kalimat. Oke, sebentar lagi kita akan masuk di minggu depan, kita akan melakukan evaluasi UTS. Jadi mohon untuk kembali membuka catatannya, baca-baca materinya kembali tentang materi-materi logika berpikir ilmiah. Tentu ya tidak jauh dari ya katakanlah kisi-kisi seperti itu, bahwa ini tentang logika yang mempelajari prinsip, kaidah, dan seterusnya. Dibaca aja, nggak usah dihafalin, karena yakin kalau sudah mendekati hari H itu menghafal sudah bukan menjadi kegiatan yang efektif lagi buat belajar. Kemudian pelajari baca tentang silogisme, baca tentang berpikir dan penalaran, kemudian materi-materi filsafat dasar tentang pengertian, tentang ilmu dan seni berpikir,
tenang saja. Ini sebenarnya saya nggak tahu ya seberapa intens kalian memperhatikan atau mempelajari materi tersebut, tapi paling tidak kalaupun tidak memperhatikan dan mempelajari, ya itu konsekuensinya akan kembali kepada diri masing-masing begitu. Kalau mempelajari berarti ada modal buat kalian bisa percaya diri untuk mengerjakan soal. Kalau tidak ya resiko tanggung sendiri begitu. Tapi kabar baiknya ini sudah ada soalnya dan sudah ada jawabannya, jadi sebenarnya kalian hanya perlu hadir secara fisik buat mengerjakan itu. Kalau memang pengen niatnya dapat nilai A, ya pastikan kalian memantaskan diri buat dapat nilai A. Kalau tidak, ya bersiap-siaplah untuk menyesal gitu. Demikian ya hari ini. Kalau ada pertanyaan dan seterusnya silahkan di komen di kita punya grup, itu dimanfaatkan saja. Dan kemudian kita akan ketemu lagi setelah UTS. Ya, selamat belajar. Terima kasih atensinya. Tetap lakukan yang terbaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.